warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Saya akan mengganggu sebentar ini waktunya. Nggak apa-apa. Ini saya dapat tugas dari calon guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Jadi nanti mohon bantuan berbagi ilmunya. Saya sebagai calon guru penggerak nanti bisa mengambil pengalaman dari kepala sekolah. Sebelumnya terlebih dahulu kami persilahkan memperkenalkan diri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muryani SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Depok 1, Mustokorejo Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ibu, ini saya ingin berbagi ilmunya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan. Nanti jika saya nanti setelah jadi guru penggerak otomatis menjadi sebagai pemimpin pembelajar minimal gitu. Langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Tentunya dalam sekolah SD itu kepala sekolah sebagai motor ya, penentu pengambil kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Meskipun itu dari banyak guru, tentu tetap penentunya dari kepala sekolah itu ya. Yang pertama, dari kasus-kasus yang Ibu alami, bagaimana bisa membedakan itu kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Bagaimana Ibu membedakan? Untuk yang dialami ya, untuk kasus-kasus itu untuk di SD Negeri Depok 1 sebenarnya ya nggak pernah ada kasus ya, karena sebelumnya kan sudah dalam sekolah itu sudah ada tata tertib sekolah, ada ikrar anti bullying, dan ada tata tertib untuk Bapak Ibu guru, dan tata tertib untuk siswa, dan tata tertib untuk semua yang ada di sekolah SD Negeri Depok 1 sebagai karyawan, guru, dan siswa. Itu semuanya sudah ada tata tertib. Pada awal tahun itu sudah disosialisasikan tata tertib dalam bertindak, tata tertib dalam berbicara, tata tertib atau sopan santun dalam berpakaian dan sebagainya, tata tertib pada waktu melaksanakan upacara dan sebagainya. Itu pada waktu awal tahun sudah disosialisasikan kepada siswa dan kepada Bapak Ibu guru. Tata tertib tentang kedisiplinan, jam masuk, jam pulang itu sudah disosialisasikan semua biar nanti diketahui, dan untuk siswa juga disosialisasikan dengan wali murid juga pada awal tahun itu. Lebih-lebih untuk siswa yang kelas 1 itu dikumpulkan wali muridnya, kemudian disosialisasikan tentang tata tertib yang ada di SD Negeri Depok 1 supaya nanti orang tua juga bisa melaksanakan tata tertib itu setelah disosialisasikan. Dan misalnya kalau ada hal-hal yang agak menyimpang atau bagaimana, ya segera diberikan pembinaan. Misalnya untuk siswa, untuk pembinaan yang pertama itu yang melalui guru kelas dulu, karena di SD itu guru kelas juga sebagai guru BP, nggak ada guru BP khusus. Jadi itu untuk akhlak, tingkah laku anak itu untuk yang pertama, yaitu dari Bapak Ibu guru kelasnya. Kemungkinan kalau sudah sulit ditangani atau bagaimana, baru itu dilanjutkan untuk ke kepala sekolah. Dan kalau sulit lagi mungkin dengan pemanggilan orang tuanya supaya orang tuanya juga tahu keadaan gitu. Jadi tadi yang pertama kita mensosialisasikan tata tertib di awal tahun pelajaran gitu ya, baik kepada murid, kepada guru, orang tua, kepada karyawan yang ada di sekolah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya,
bagaimana jika ada kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Maksudnya gini, jika ada kasus kita harus memilih, dan ini kasus ini sama-sama benar kita dalam mengambil keputusan. Ini bagaimana nih langkahnya? Dua kali kasusnya satu tapi sama-sama benar gitu loh. Ini kita mengambilnya bagaimana nih caranya? Untuk penanganan kasus ya, penanganan kasus mungkin yang double, tidak hanya satu kasus, itu kita pikirkan untuk yang diprioritaskan dulu, mana yang lebih penting kita tangani dulu, itu kita tangani, kemudian secara bertahap, karena nggak mungkin dua kasus diselesaikan secara bersamaan ya. Jadi untuk itu dipikirkan atau dipilih untuk yang diprioritaskan, yang benar-benar harus ditangani lebih dulu. Nah, untuk penanganan seperti ini mungkin kepala sekolah tidak hanya bisa menangani sendiri, semuanya itu harus dengan Bapak Ibu guru, karena untuk kasus-kasus anak misalnya itu yang lebih tahu dulu yaitu guru. Untuk kepala sekolah mungkin nanti dengan pemberitahuan guru dan sebagainya, karena yang tiap hari menghadapi anak dalam kelas itu Bapak Ibu guru. Makanya untuk seperti itu, yang dua kepentingan ini kita prioritaskan yang penting dulu gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan kasus ini. Jadi tadi langkah-langkahnya tadi seperti apa? Oh iya, langkah-langkahnya untuk yang pertama harus mengetahui kasus tentang apa. Identifikasi itu ya mengidentifikasi kasusnya tentang apa. Itu yaitu dengan cara kita melakukan pertemuan kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru kelasnya, karena yang mengetahui langsung kasus anak kan Bapak Ibu guru kelasnya, tentang apa, terus bagaimana kejadiannya kok sampai terjadi seperti itu, terus sudah ditangani atau belum oleh Bapak Ibu guru itu. Kalau belum nanti kan ya biar ditangani Bapak Ibu guru sendiri, mungkin kasusnya nggak begitu berat ya. Jadi saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menangani kasusnya sendiri, jadi nggak langsung semuanya kepala sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu guru mungkin sudah minta tolong kepada kepala sekolah, ya baru kita istilahnya urun rembuk cabai-cabai untuk mengatasi kasus seperti itu. Tapi alhamdulillah enggak sampai di kepala sekolah kasusnya bisa teratasi. Mungkin saya itu mungkin di ruang tamu itu, oh Bu Indah kok sama siapa, oh itu wali murid Bu gini, oh ada ini, oh jadi enggak sampai ke kepala sekolah. Bapak Ibu guru itu sudah berusaha untuk menangani masalah-masalah anak, yaitu dengan cara memanggil orang tuanya, kemudian ya dijelaskan seperti ini ya, seperti ini anak kalau di kelas ya suka mengaji. Iya, terima kasih itu. Kemudian hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi? Yang paling efektif? Ya, untuk yang paling efektif yaitu itu yang penting yang tahu masalahnya dulu ya. Dalam keputusan itu harus tahu masalahnya. Setelah tahu masalahnya kita musyawarahkan bersama, mungkin harus mendatangkan orang tua atau bagaimana, kita berbuk bagaimana baiknya supaya anak-anak itu ya tujuannya menjadi anak yang baik ya, anak yang baik sifat tingkah lakunya, tapi juga menjadi anak yang pintar sesuai dengan dambaan orang tua semuanya, gitu, dambaan Bapak Ibu guru dan orang tua. Jadi setelah itu yang efektif ya setelah orang tuanya itu dipanggil, kemudian mengetahui orang tuanya, oh Bu nanti di rumah saya nasihatinya, oh sepertinya di rumah seperti ini Bu, oh ternyata ini. Jadi biasanya orang tua ya terus menerima aja, jadi nggak mengelak kalau orang tuanya untuk Bapak Ibu guru yang efektif. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya apa ini? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan, setiap keputusan itu kan nggak harus terus semua setuju, itu enggak ya. Tapi jiwa dengan
sila keempat nih musyawarah nih. Iya. Nah dalam musyawarah itu nggak mungkin misalnya guru 25 setuju semua itu enggak. Tapi nanti kan untuk yang tidak setuju kalau kurang dari 2/3 atau bagaimana ya lama-lama ya Harus supaya mengikuti karena kalau 100% setuju itu Ya, sulit. sulit. Iya sulit tapi diambil dari suara yang terbanyak. Setelah itu kalau misalnya dari usulan-usulan itu kita musyawarahkan kemudian setuju itu kemudian ya yang sudah disetujui dalam musyawarah itu kita laksanakan. Jadi tantangannya itu jika ada yang tidak setuju gitu ya, Iya, karena iya, dalam iya, jumlah iya, besar tidak iya, mungkin iya. setiap Iya. keputusan langsung Iya, disetujui. iya, Tapi iya. berdasarkan sila keempat itu ada musyawarah, berarti Iya, kita iya. musyawarah dulu, Iya, iya, kemudian iya. ada kesepakatan, Iya, misalnya iya. 3/4 ya, Iya, berarti iya, itu yang iya. kita pakai Iya, gitu kita ya. pakai yang banyak suara Iya, terbanyak. suara yang Iya. terbanyak. Iya. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, adakah penjadwalan dalam menyelesaikan permasalahan? Kemudian prosedurnya seperti apa jika ada permasalahan? Iya. Kalau ada permasalahan karena masalah itu sifatnya mendadak nih. Iya. Nah nggak tahu kalau nanti ada masalah besok ada masalah itu nggak tahu. Jadi nggak perlu dijadwal, hanya saja setiap ada masalah harus segera kita atasi. Jangan sampai masalah itu misalnya terkatung-katung nggak segera ada pemecahannya gitu. Jadi setiap ada masalah segera kita atasi bersama. Mungkin harus mengatasinya dengan musyawarah, harus mengumpulkan bapak ibu guru semuanya. Mungkin bisa diatasi sendiri. Tapi untuk keputusan apa saja saya selalu untuk musyawarah, nggak pernah sendiri. Karena kalau dimusyawarahkan itu misalnya nanti terus tindak lanjutnya bagaimana itu nanti kan semua mendukung. Tapi kalau diputuskan sendiri itu nanti yang memberi putusan bu kepala sekolah yang dilaksanakan sendiri nanti tidak gitu. Jadi semuanya kita musyawarahkan. Mau ada kegiatan apa kita musyawarahkan yang bagaimana baiknya. Berarti untuk penyelesaian permasalahan tidak terjadwal ya, jika ada permasalahan langsung segera diselesaikan, dimusyawarahkan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan tadi ya? Faktor-faktornya yaitu pokoknya kita dengan teman sejawat, dengan stakeholder sekolah itu istilahnya harus menggalang kerjasama, gotong royong, kesatuan. Istilahnya nggak ada ini atasan, ini bawahan, itu saya anggap sama semuanya. Jadi untuk semuanya yang diputuskan memang kita musyawarahkan bersama, nggak pandang ini dengan Pak Bon, ini dengan TU dan sebagainya, itu saya anggap sama semua dan sama-sama perlu diajak untuk bermusyawarah untuk kebaikan sekolah bersama. Karena nggak mungkin kepala sekolah menanggung semuanya dari 335 siswa kalau kepala sekolahnya sendiri kan. Karena saya itu gini, misalnya sekolah itu nggak ada kepala sekolahnya jalan sebenarnya ya. Tapi kalau nggak ada gurunya nggak mungkin jalan ya. Jadi pedoman saya itu. Jadi untuk karena kepala sekolah kan banyak kesibukan. Udah tadi adanya kerjasama teman sejawat adanya kerjasama, dibuat tim-tim untuk kelancaran semua aktivitas kegiatan. Ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan dalam tadi, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan? Untuk pembelajarannya yang bisa kita ambil, asal kita itu dalam suatu hal kita musyawarahkan bersama dengan stakeholder sekolah. Kemungkinan kalau harus dengan komite ya dengan komite, dengan wali murid ya wali murid. Semua itu kita bicarakan dengan keterbukaan, kegiatan apa yang mau dilakukan itu kita musyawarahkan bersama. Alhamdulillah untuk dari bapak ibu guru, karyawan dan wali murid, kemudian komite itu akan mendukung karena tahu program-programnya seperti ini. Harapannya ya dengan mengikuti ini nanti misalnya untuk lomba ya bisa menjadi juara, untuk peningkatan mutu sekolah dan sebagainya, kegiatan-kegiatan sekolah itu
karena kan tidak semua kegiatan harus dibiayai dengan bos, karena ada suatu kegiatan yang nggak bisa dibiayai dengan bos ya. Yaitu berarti kita musyawarahkan dengan wali murid. Nah, wali murid mendukung kegiatan itu kita laksanakan. Jadi saya dengan musyawarah lintak film pendek. Terima kasih Bu Mur, ini pengalamannya luar biasa. Nanti akan saya bawa ke sekolah saya dan akan saya berbagikan di sekolah saya. Betul-betul luar biasa ini pengalaman bagaimana pemecahan permasalahan ini tetap akan saya bawa ke sekolah saya. Mudah-mudahan saya bisa meniru dengan apa pengalaman dari sekolah Bu Mur, dan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu, telah berbagi ilmu dengan saya, dan ini saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu yang bisa saya sampaikan apa adanya, karena itu istilahnya apa ya, langsung ditanya langsung saya jawab. Jadi apa adanya yang saya lakukan tiap hari di sekolah seperti itu. Jadi istilahnya nggak ada yang direka-reka dan sebagainya, untuk apa adanya yang ada di sekolah. Alhamdulillah. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini ada tugas, yaitu pada demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, kali ini Bapak sebagai kepala sekolah, saya ingin menyerap ilmunya yang telah dilaksanakan selama ini di sekolah Bapak, gitu ya. Bisa sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu monggo Bapak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Sriyanto, SPDSD, bertugas selaku kepala sekolah di SD Negeri Serut Baru, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. SDN Baru, SDN Serut Baru. Oh, Serut Baru. Serut Baru, Gedang Sari. Gunung Kidul. Ya. Mungkin Bapak di sana sudah berapa tahun? Kalau di SD yang baru ini baru 1 tahun. Dulu sudah 9 tahun, jadi sudah 10 tahun ini. Sudah 10 tahun ya, jadi pengalamannya sudah luar biasa ini. Nanti saya mohon ilmunya diberbagi ya Pak, biar nanti biasa-biasa. Nanti bisa saya bawa pulang sebagai oleh-oleh, nanti akan saya terapkan di sekolah saya. Minimal saya sebagai kepala pembelajar gitu di kelas. Kalau Bapak kan sebagai kepala sekolah tentunya membijaki dalam satu sekolah. Kalau saya sebagai ketua pembelajar mawon di kelas minimal. Ya, hanya yang dituakan saja. Iya. Ada permasalahan apa ya tetap kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti dari jawaban Bapak nanti akan kita jadikan sebagai acuan, nanti akan saya bawa pulang sebagai oleh-oleh di sekolah saya. Pertanyaan pertama di sini, Bapak tentunya sebagai kepala sekolah kan sebagai penentu keputusan-keputusan yang ada di sekolah. Yang final pasti di kepala sekolah. Kemudian dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana menurut Bapak? Kalau kasus yang ada di sekolah bisa dilihat dari peraturannya. Kasus itu melanggar peraturan itu tentu bernilai ya salah, melanggar peraturan. Tapi juga ada beberapa kasus yang dialami anak itu sulit untuk dibedakan itu salah gitu.
artinya ya bisa bernilai benar juga, hanya tidak lazim mungkin bagi anak-anak yang lain tidak lazim, bagi bapak ibu guru tidak lazim. Jadi bisa dikatakan kasus itu bisa bernilai benar juga bernilai salah. Itu ada hubungannya dengan sebuah etika, bukan sebuah peraturan. Iya. Jadi ada dua ya Pak tadi, bisa kalau dilihat dari peraturan itu bisa dikatakan benar dan salah gitu ya. Kemudian yang kedua ada kasus yang memang itu sulit dibedakan, ya sulit dibedakan. Nah itu bisa dikatakan sebagai dilema etika gitu ya Bapak ya. Istilahnya dilema etika. Iya. Sekarang kita melanjutkan pertanyaan yang kedua. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ini? Sama-sama baiknya ya. Iya, iya. Ya nanti kita timbang-timbang, kita cari solusi yang mana yang lebih baik, mana yang lebih bisa diterima oleh semua pihak. Kalau itu yang menyangkut anak ya, anak merasa ya lebih senang dengan sebuah keputusan yang saya ambil, bapak ibu gurunya juga merasa lebih cocok dengan keputusan yang saya ambil. Jadi solusi yang terbaik adalah ya, kita mencari hal yang paling baik untuk bisa kita ambil sebagai sebuah keputusan untuk menangani sebuah kasus. Jadi dalam menangani tadi kita mengambil solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh keseluruhan gitu ya Bapak ya. Kemudian anak juga merasa senang, kemudian guru juga cocok dengan keputusan yang Bapak ambil. Ngaten nggih? Pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam menangani sebuah kasus, kemudian untuk mengambil sebuah keputusan ya kita cari dulu penyebab permasalahannya apa, kemudian dampaknya sendiri terhadap anak itu bagaimana, terhadap temannya bagaimana, terhadap institusi pendidikan bagaimana gitu. Kemudian ya, kita ajak berdiskusi. Kalau saya tetap lebih mengutamakan anak yang bersangkutan, untuk saya ajak untuk berdiskusi. Nah, kalaupun itu nanti belum menghasilkan hal yang pas sekali untuk saya ambil sebagai sebuah keputusan, ya, pertimbangan dari bapak terutama guru kelasnya itu juga saya ambil untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah-langkah yang diambil Bapak selama ini yang pertama adalah mencari penyebab permasalahan gitu ya, kemudian bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap anak, kemudian dampak terhadap institusi, kemudian yang lebih utama kita mengedepankan anak gitu ya yang diajak berdiskusi, kemudian dengan guru kelas yang lebih memahami kesehariannya gitu ya. Memang yang menjadi catatan kalau di sekolah saya untuk menyelesaikan kasus anak itu ya perlu cari waktu yang pas. Kalau anak merasa ada anak yang dipanggil ke kantor atau bagaimana, atau ditanya langsung oleh saya sebagai kepala sekolah, nanti yang lain itu banyak bertanya-tanya, bahkan banyak yang mengintip dan sebagainya. Jadi saya cari waktu yang pas, bagaimana anak yang punya kasus tadi tidak merasa diperhatikan oleh banyak temannya. Dia harus cari waktu yang pas. Lain dengan mungkin di sekolah yang siswanya banyak, atau di SMA yang ada guru BP-nya, itu mungkin sudah hal yang wajar untuk dipanggil guru konselingnya. Tapi kalau di sekolah saya, khususnya di sekolah saya, harus cari waktu yang pas. Jadi kita harus melindungi ya Pak ya, kita melindungi kode etik kita jika ada anak bermasalah
tidak dibuka untuk umum, tapi anak kita sembunyikan, dicari waktu yang pas itu ya untuk pemanggilan, biar anak-anak yang lain tidak bertanya-tanya kenapa aku dipanggil kepala sekolah Iya, gitu ya. biasanya gitu. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sama-sama benar tadi? Itu sepertinya sudah hampir yang sama dengan yang tadi, jadi tetap mengutamakan pada anak dulu yang mengalami sebuah kasus itu kita ajak untuk berdiskusi. Berdiskusi itu dalam artian bisa ya anak itu merasa punya kasus, sebab ada juga anak yang tidak merasa punya kasus. Kita ajak berdiskusi, berbincang-bincang, dari hal itu nanti kita bisa mengambil sebuah langkah yang tepat supaya kalau anak itu tidak merasa punya kasus, ya hanya semacam saran saja, bukan sebuah hukuman atau bagaimana apa yang saya ambil itu merupakan sebuah bisa dirasakan sebuah saran saja. Jadi kita tetap mengutamakan kepentingan pada anak ya. Jadi yang pertama anak itu harus sadar dulu ya, sadar dulu kalau oh saya itu punya kasus gitu lah ya. Kalau tidak merasa ya anggap saja kayak buku kayak pengumuman gitu ya. Sebuah saran gitu. Saran gitu aja. Kalau merasa punya kasus kalau saran itu. Ya, gitu ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sama-sama benar tadi? Kan pasti ada tantangannya ya selama ini. Tantangannya ya satu sisi kita harus menegakkan aturan disiplin di sekolah. Yang kedua itu kita juga harus betul-betul memahami tentang karakteristik anak yang berbeda-beda. Mungkin anak kalau bertingkah seperti ini mungkin dianggap biasa, tapi itu sebenarnya sudah melanggar sebuah peraturan yang biasanya menjadi sebuah kendala bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah kita harus menegakkan disiplin, yang kedua juga harus melindungi anak, bahwa anak itu ada siswa kita yang perlu untuk kita support, kita beri sebuah penghargaan ataupun sebuah penilaian bahwa dia itu adalah ya, anak-anak yang terbaik di sekolah. Jadi tantangannya itu ya Pak ya, kita harus menegakkan disiplin yang ada di sekolah ya. Tentunya anak-anak juga sudah tahu bagaimana kita harus menegakkan disiplin yang ada di sekolah Bapak. Kemudian yang kedua kita harus melindungi ya, melindungi anak itu ya. Itu yang terpenting. Memang tujuan pendidikan itu adalah melindungi anak demi kebahagiaan di dalam maupun di luar masyarakat, itu tujuan utama kita. Kemudian yang keenam, jika Bapak ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga dalam menyelesaikan kasus itu? Terjadwal atau bagaimana? Biasanya langsung kita selesaikan. Sudah saya jelaskan di depan bahwa lembaga kami itu adalah lembaga yang kecil, tidak terlalu banyak siswa. Kemudian juga permasalahan pun juga ya tidak terlalu banyak, karena di sekolah saya masih ya berada di lingkungan pedesaan, jauh dari perkotaan. Mungkin untuk kasus-kasus yang dilakukan atau dialami anak yang melanggar peraturan itu ya bisa dihitung dengan jari. Jadi biasanya tetap segera saya selesaikan. Berarti
Nanti jika ada masalah langsung diselesaikan gitu ya, tidak ditunda-tunda besok-besok gitu. Karena sekolahnya kecil tadi ya, terus biar tidak jadi PR juga ya Pak. Apalagi saya juga tidak punya semacam jadwal hari ini atau hari apa, itu ada jadwal penyelesaian kasus. Jadi kalau bapak ibu guru atau siswa yang punya kasus nanti ada laporan di hari sebelumnya, itu tidak ada jadwal semacam. Jadi ketika ada kasus, ada laporan ya segera kita selesaikan Saat itu juga ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada siapa gitu dalam menyelesaikan kasus ini? Kalau pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kasus anak ya mungkin bapak ibu guru, kemudian orang tua siswa, itu juga saya utamakan. Kalau pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan kebijakan sekolah, mungkin kita bisa bekerjasama dengan pengawas atau kalau di wilayah saya itu istilahnya koordinator wilayah bidang pendidikan, juga komite sekolah juga bisa untuk diminta pertimbangan atau dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi yang mempermudah Bapak ya, jadi kalau ada masalah itu yang membantu bisa Bapak Ibu guru, kemudian kalau masalah siswa itu orang tua siswa juga kita libatkan. Tapi kalau ada permasalahannya tentang masalah sekolah, melibatkan pengawas sekolah, komite ya, atau koordinator ya kalau SD ya, koordinator ya, gitu istilahnya. Jadi ada yang melindungi ya kalau ada permasalahan. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua yang telah kita sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini Bapak mengambil keputusan itu? Yang pertama kita harus menyadari bahwa setiap anak itu pasti punya permasalahan. Hanya permasalahan itu dari dirinya sendiri, atau permasalahan itu dari lingkungan, atau dari teman, atau dari bapak ibu guru. Dan kita memahami bahwa setiap orang, tidak hanya anak, itu sering juga melakukan kesalahan. Jadi bukan berarti kesalahan itu kita ampuni, tapi yang pertama kita anggap kesalahan itu adalah suatu proses untuk menuju hal yang tidak salah atau hal yang benar. Jadi ada tahapnya dulu, melakukan kesalahan, kemudian ada teguran, ada saran, ada tindakan yang bersifat hukuman. Itu nanti dalam suatu proses akan mengantarkan anak menjadi sebuah kesadaran tersendiri bahwa apa yang telah dilakukan adalah sebuah kesalahan. Jadi yang bisa kita petik, yang pertama adalah kita mengakui dulu bahwa setiap anak itu pasti memiliki kesalahan. Dan dengan permasalahan ya, kita sadar dulu ya. Kemudian dengan adanya saran, proses terhadap anak nanti harapannya anak bisa lebih mandiri gitu ya Bapak ya. Jadi anak bisa mandiri, dan nanti kalau ada kesalahan-kesalahan dia bisa mengetahui lebih dewasa gitu ya. Kesalahannya sendiri. Ya, terhadap kesalahannya sendiri. Mungkin itu Bapak yang saya mohon sharingnya tentang ilmunya, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu bisa berbagi ilmunya. Nanti ini akan saya bawa pulang ke sekolah saya sebagai oleh-oleh, dan nanti akan saya praktekkan di sekolah saya. Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin itu percakapan wawasan dengan kepala sekolah SDN Serut Baru Gendang Sari Gunung Kidul yang saya lakukan pada kesempatan ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi